Puji nama Tuhan, Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, kesempatan kali ini tema daripada bulan ini yaitu adalah tentang spiritual growth. Di mana ada perjalanan pertumbuhan rohani sebagai duta Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya begini, mungkin kita ada dalam momen-momen dalam kehidupan kita yang kita sudah percaya sama Tuhan sekian waktu, tapi kok kadang-kadang enggak, bukannya semakin baik, tapi malah semakin buruk ya Tuhan. Bahkan beberapa waktu terakhir beberapa minggu lalu saya baru liburan ke Bali bersama dengan rekan-rekan dari antara saudara. Kita 4 mobil nyetir saya dari Surabaya, teman-teman dari Malang, nyetir ke Bali ya. Dan terakhir kali saya ke Bali itu saya kapok Lombok. Kapok Lombok itu bahasa kapok Lombok itu term sendiri ya. Karena saya dikasih tahu, wah Pastor Gary ini nyetir ke Bali, ini kapok Lombok. Jadi walaupun kapok tapi kepingin lagi. Nah itu. Jadi sementara nyetir terakhir kali itu 12 jam. Wah itu saya sudah capeknya luar biasa. Dan yang kali ini tak kira ya lebih cepat atau apa sudah tahu kondisi situasinya mungkin saya lebih paham gitu kan. Ternyata begitu kemarin nyetir lagi, saudara tahu saya nyetir berapa jam? 14,5 jam. Itu apa enggak leher kaku gitu. Ya, tegang semua leher. Sudah dari bongkok, berdiri, miring, tegak, lurus lagi. Aduh, belum lagi depan itu truknya panjang sekali macet. Mau pergi ke penyeberangan itu ngantrinya luar biasa. Akhirnya saya bahkan lawan arus pun saya terobos. Bahkan ada dari salah satu mereka berkata, wah ini harus diviralkan ini, pastornya ngelawan jalur ini, gitu kan. Dan ada kondisi di mana yang nggak sesuai harapan. Kita maunya bersama-sama rombongan ini, tapi kemudian ada yang ketinggalan di penyeberangan itu, harus naik kapal sebelumnya lah, kita harus ngantri lagi, nunggu lagi. Dan ada kondisi-kondisi yang nggak sesuai yang kita harapkan pada waktu itu. Nah, kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena pertanyaannya begini, berapa banyak saudara harus melewati kondisi yang susah untuk akhirnya kita bisa melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Tanpa kondisi yang susah, kita nggak sadar bahwa sebenarnya hidup kita ini loh disertai sama Tuhan. Gak sadar kalau disertai Tuhan sementara belum alami kondisi yang gak adil. Gak sadar kalau disertai Tuhan kalau kita belum dikhianati, ditinggal orang yang baik. Dan sementara kita alami kondisi-kondisi yang gak kita harapkan, bukan berarti Tuhan itu batal menepati janjinya dalam hidup kita. Kalau ada yang membuat kita lelah, kalau ada yang membuat kita putus asa, saya mau berkata begini, Tuhan sedang mau melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih hebat. Katakan hebat, 1, 2, 3, hebat. Kanan kiri saudara katakan kamu hebat. Kamu hebat. Ya, karena Tuhan sedang ingin melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih hebat. Tuhan mau kita punya spiritual growth, punya pertumbuhan rohani. Tiba-tiba kita bisa mengampuni orang yang seharusnya orang itu gak layak kita ampuni. Tiba-tiba kita bisa mengasihi orang walaupun seharusnya kita bisa menjadi pahit. Kencana, I'm okay, I'm fine. Ku menahan rasa sakit. Ya. Tiba-tiba kita punya pertumbuhan rohani. Suatu waktu ada orang yang DM saya, berkata bahwa minta didoakan untuk pekerjaan. Lama gak ada kabar, kemudian dia berkata, puji Tuhan saya sudah dapatkan pekerjaan jauh lebih baik daripada pekerjaan lamanya. Bahkan gajinya berlipat kali ganda, lingkungannya juga lebih sehat. Dan saya baru sadar ternyata ada satu pintu yang harus ditutup untuk akhirnya dia bisa melihat bahwa Tuhan akan buka pintu yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Begitupun juga dengan kita. Ternyata selama ini bukan kerjaan iblis.
Tetapi Tuhan yang gak mau kita ada di dalam sebuah season, dalam sebuah musim terlalu lama. Karena Tuhan mau membawa saudara ke posisi yang lebih baik, posisi yang lebih tinggi. Dan gak puas dengan kondisi saudara yang hari ini engkau alami. Maka dari itu spiritual growth, ada pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Sementara alami kondisi yang kita tidak harapkan, bukannya putus asa, bukannya kecewa sama Tuhan, tetapi kita mau lihat seperti apa sih menurut Bible ketika ada orang yang punya pertumbuhan rohani di dalam kehidupannya ini seperti apa. Nah, kesempatan ini biarlah kita menjadi checklist. Punya nggak sih aku spiritual growth, pertumbuhan rohani dalam hidupku ini tumbuh nggak ya aku? Secara kerohanian ini tumbuh nggak? Yuk kita buka di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama. Kejadian 26 ayat yang pertama berkata, terjadilah kelaparan di negeri itu. Kelaparan seperti yang pernah terjadi pada masa Abraham. Lalu Isa pergi kepada Abimelek, raja Filistin di Gerar. Konteksnya di sini, ini adalah masa resesi, masa kelaparan, masa-masa sukar, masa-masa orang gak tahu harus membuat apa. Padahal sebelum-sebelumnya apa yang mereka kerjakan itu berhasil. Sama seperti kita, kondisi sepertinya nggak tentu, dolar roket tinggi sekali. Sementara banyak orang mengeluh kesukaran, sementara kelaparan, apa yang dilakukan Isaac, cari makan buat keluarganya dan ternak-ternaknya, dia harus pergi ke Gerar. Aslinya dia ini mau pergi ke Mesir, lebih jauh daripada Gerar. Tapi tengah jalan tiba-tiba Tuhan berkata bahwa jangan pergi jauh-jauh. Tinggallah di tanah itu. Yahweh berkata, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati keturunanmu. Jadi sudah confirm dong. Tuhan sudah bilang, jangan jauh-jauh. Di sini saja. Tuhan yang akan memberkati, Yahweh yang akan memberkati keturunannya. Wah sudah aman ini. Tuhan sendiri yang ngomong. Gak mungkin bisa luput. Tuhan sudah kasih janji yang dahsyat. Tapi kabar buruknya, saya mau kasih tahu saudara, setiap janji yang dahsyat terkadang diikuti masalah yang dahsyat juga. Saya ulangi lagi, setiap ada janji yang dahsyat, seringkali diikuti dengan masalah yang dahsyat juga. Kenapa? Karena kalau saya yang jadi Isaac, mungkin saya akan sudah pindah cepat-cepat ke Mesir. Kenapa? Ada ceritanya di mana ini kelaparan. Di Mesir ini walaupun kelaparan, ini kota besar Mesir ini. Seperti kota yang terbesar sekarang di Amerika gitu lah, New York. Ini kota yang walaupun kelaparan ada kepastian di sana. Walaupun kelaparan di sana paling tidak masih ada kesempatan di sana. Tapi Isaac dengar suara Tuhan, dia taat dan dia tinggal di sana. Walaupun dia gak mudah untuk mengerjakan kehidupannya. Kenapa? Kelaparan, kekeringan. Dia harus ambil ini. Dan dia harus bajak sawah. Dia harus bikin kebunnya untuk berbuah di tengah-tengah musim kekeringan. Ini bukan sesuatu yang mudah loh saudara. Dan bangsa Filistin melihat si Isa, gak ada air loh bro. Gak mungkin kebunmu tumbuh. Kayaknya Isaac ini oleng kayaknya. Udah se-ons kurangnya dia. Ya. Begitu laparnya sampai sebegitu desperate dia rela buat kebun di tengah tanah yang kering. Tapi yang menarik yaitu adalah di tahun itu juga Bible berkata si Isaac menuai 100 kali lipat. Di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kelaparan si Isaac ngerjakan kebunnya di tengah kekeringan 100 kali lipat. Begitu banyak orang yang bingung. Gimana caranya orang ini bisa berhasil? Gimana khasiatnya? Gak mungkin ini caranya. Pasti pakai apa ini gak bener ini. Mungkin pokoknya gak boleh ini dia di sini. Tanamannya dia 100 kali lipat tumbuh di tengah-tengah kekeringan. Gak bisa di sini. Sampai akhirnya orang-orang Filistin berkata, Isaac, ini tanahku.
kamu pergilah. Seperti quote yang sering kita dengar, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Gak ada di Malang model begini, di luar-luar sana banyak, begitu kan? Sementara harusnya orang Filistin melihat Isaac diberkati, ya dibaikin dong. Supaya paling tidak si Isaac tergerak untuk bagi, diselebrate dong. Dibantuin memanen dong, enggak. Tetapi makhluk-makhluk Filistin ini adalah makhluk-makhluk yang jealous. Mulai cari masalah, mulai gosipin, mulai fitnah yang enggak-enggak. Sampai akhirnya Filistin berkata, Isaac kamu harus pergi dari tanah kami karena kamu terlalu diberkati. Ayo, ada loh kalimat kayak begini. Kamu harus pergi dari sini karena kamu terlalu diberkati. Saya bisa bayangkan perasaannya Isaac pada waktu itu. Kecewanya itu loh, gak main-main. Kenapa? Tuhan yang suruh aku di sini. Tuhan yang suruh aku tinggal. Tapi kenapa kamu yang ngusir aku? Pindah semuanya. Baik itu kandang hewan, baik itu keluarganya, baik itu sekolah anaknya, baik itu kebun yang subur yang membuat dia melihat 100 kali lipat tuaian dalam hidupnya. Saudara bayangkan, sudah bajak tanah ini susah-susah diusir. Gak adil loh ini Tuhan. Gak adil Tuhan. Saya mau berkata kadang-kadang kita bisa dalam kehendak Tuhan dan dilawan sama manusia. Kita bisa ada di dalam kehendak Tuhan dan dilawan sama manusia. Seperti Isaac, dia taat, dia kerjakan apa yang Tuhan janjikan, tapi pintunya ketutup. Gara-gara ada yang jealous, gara-gara ada yang gak suka. Lalu respon kita apa? Gampang untuk kita kecewa. Gampang untuk kita marah sama Tuhan. Tapi ketahui saudara bahwa semuanya itu hanya untuk menunjukkan karya Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Hari ini benar gak kelihatan? Hari ini demi hari Tuhan yang akan membawa kita semakin dekat dengan rencananya Tuhan. Dan orang yang dewasa, kerohaniannya itu dia akan berhikmat. Sementara dia diusir pergi, apa yang terjadi? Dia berangkat. Dari satu bukit, Ishak pindah ke lembah yang namanya Gerar. Lompat ke ayat ke-17. Tadi ayat ke-1, sekarang 17. Maka pergilah Ishak dari sana, lalu berkemah di lembah. Perhatikan kata lembah, dan ia tinggal di sana. Tadi dia ada di bukit. Sekarang dia pindah ke lembah Gerar. Dan saudara di sana waktu itu nggak ada gedung tinggi. Jadi waktu Isaac di lembah, dia bisa lihat ke sana itu ada bukit yang begitu indah view-nya. Ibaratnya beginilah. Saudara pergi ke Bromo, saudara bisa melihat begitu indah pemandangannya, entah saudara kelihatan Bukit Teletabis lah, apa itulah semua itu yang indah-indah dari posisi atas. Tiba-tiba saudara diusir dari atas dan disuruh pindah ke lembahnya. Yang kelihatan di lembah apa? Cuman debu, cuman pasir, gak kelihatan apa-apa. Sementara di atas kelihatan semua all the wonder and the beauty what God has made. Semua keindahan itu kelihatan. Tapi begitu sudah diusir, sudah di sini panennya 100 kali lipat, diusir, masuk ke lembah gak kelihatan apa-apa. Ada gak dari saudara yang sedang alami semacam ini? Ada kalimat bagus berkata, the victim mindset will have you dancing with the devil, then complaining that you're in hell. Steve Maraboli yang berkata. Pikiran, mentalitas yang selalu victim itu adalah ketika kita milih untuk joget sama iblis, tapi kita komplain sama Tuhan. Ibaratnya begini. Kita yang mikir enggak-enggak sendiri, kita yang komplain-komplain sendiri. Tuhan bukan hanya berkuasa sementara kita ada di atas gunung. Tetapi hari ini Tuhan juga Tuhan yang berkuasa ketika kita ada di dalam lembah sekalipun.
Berapa sering kita harus sadar cara Tuhan untuk kita bisa naik ke puncak yang lebih tinggi adalah untuk melewati lembah yang akhirnya akan membawa kita naik lagi. Iya, memang kita sudah ada di atas pada waktu itu, tapi Tuhan harus bawa kita melalui lembah dan akhirnya kita akan naik lagi ke posisi yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa. Maka dari itu saya mau berkata kepada saudara, jangan putus asa di lembah. Jangan hilang harapan di lembah. Ingat, lembah itu bagian dari rencananya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan izinkan engkau pindah kalau Tuhan gak tahu di depan akan ada berkat yang jauh lebih baik bagi setiap saudara. Jadi sementara saudara harus pindah, ketahui dengan pola pikir mindset. Berarti di depan Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih mulia. Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak dari kita yang gak suka lembah. Tapi berapa banyak kita tahu setiap lembah punya ceritanya sendiri. Ya. Apapun lembah yang engkau sedang hadapi hari-hari ini, setiap lembah itu punya ceritanya sendiri. Sementara di lembah si Isaac ketemu dengan sebuah sumur. Sumur yang pernah digali oleh bapaknya Abraham. Dan apa yang terjadi kepada sumur itu? Karena sumur pada waktu itu sangat berharga sehingga disimpan oleh bangsa Filistin. Ditutup lagi itu sumurnya pakai batu supaya enggak menguap atau enggak hilang sumber airnya. Ditutup. Dan sumur ini di padang gurun itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Bahkan lagi momen di mana Pastor Yusa pun sedang mau gali sumur untuk di forest. Dan ini perjuangan yang tidak mudah. Berapa bulan lalu saya datang baru dimulai ngebor. Sampai akhirnya tak lihat saya datang lagi, ternyata kok nggak ada sumurnya, masih proses ngebor dan lain sebagainya, nggak ketemu sumbernya dan akhirnya sumurnya ditutup karena gagal, nggak keluar airnya, harus pindah ke titik yang lain. Nah, sekarang sedang persiapan untuk datangkan mesin bor dan mau menggali lagi. Dan zaman itu, sekarang begini, zaman sekarang pakai mesin bor saja bisa nggak ketemu sumber air. Zaman itu cuman punya ini. Ya, Isaac dan orang-orang yang datang menggali sumur yang dulu Abraham pernah gali, dia gali ulang. Terus dia gali ulang karena sumur ini adalah sumur bapaknya. Dan apa yang terjadi ketika sumur ini digali? Keluarlah sumber mata air. Dan ketika orang-orang yang ada di Gerar mulai lihat, loh kok subur ya, airnya kok banyak. Mereka baru sadar, kok nggak dari dulu kita aja yang gali itu sumur. Gak terima ini. Wah, ini masa kekeringan, masa kelaparan, kok dia tiba-tiba datang dan bisa menghasilkan air semacam itu. Mereka mulai datang kepada Isaac. Bro, ini tanahku bro. Kamu pendatang di sini, minggir. Ini sumur punya kita ini. Padahal itu adalah sumur yang dibuat oleh bapaknya Abraham. Si Isaac ini harusnya berkata bahwa lo ini kan punya bapakku. Enggak. Minggir kamu. Ini klaim tanah kami bangsa Filistin. Sebelum kamu ada di sini ini punyanya Filistin. Padahal sebelumnya lagi ada Abraham yang telah menggali sumur itu. Isaac bisa saja lawan. Angkat sekopnya, pukul-pukulan, bisa. Tapi apa yang dia lakukan? Ya sudah. Ini sumurmu, aku kembalikan. Ini punyamu, aku yang pindah. Ishak dewasa rohani, buktinya dia berhikmat. Isaac pergi meninggalkan. Terkadang memang ada yang harus dipertahankan. Tetapi kadang kita harus menjadi pribadi yang lebih besar dan mengalah lagi. Katakan kanan kirimu, lagi. Ya, lagi apa? Mengasihi lagi.
Lagi apa? Mengalah lagi. Lagi apa? Ngampuni lagi. Lagi. Mazmur 46 ayat 2. Elohim adalah tempat perlindunganku dan kekuatan bagi kita. Segera menolong dalam kesesakan. 2 kali sudah. Yang pertama diusir dari kebunnya sendiri. Yang kedua dia sudah dapatkan sumur. Dan ternyata dia diusir. Berikutnya yang terjadi adalah ketika dia mulai mencari tempat yang lain. Sementara dia pergi dari satu tempat yang lain. Dia memilih merelakan, bahasa Perancisnya merelakan itu legowo. Ya. Sementara dia legowo, saya percaya bahwa Tuhan mampu untuk mengganti jauh yang lebih baik apa yang pernah hilang di dalam kehidupan kita. Bukan percaya kepada caranya, tetapi percaya bahwa janji Tuhan bisa datang dengan cara yang tidak kita bayangkan. Ya, itu sumur bapakku. Saya nggak tahu ini kalimat untuk siapa, tapi saya merasa bahwa mungkin ada dari saudara yang sedang struggle di area ini. Tapi saudara bisa bayangkan sebentar begini. Seandainya Isaac gak terima dan dia berkata bahwa ini punyaku dan dia angkat sekopnya, pentung-pentungan pakai ini, kira-kira apa yang terjadi? Atau bahkan mungkin dia berkata, kamu mau sumur ini, lewati dulu mayatku. Hidup Isaac adalah hidup yang penuh dengan ketegangan. Dia akan pusing mikirin keluarganya yang akan diganggu oleh bangsa Filistin. Dia akan pusing mikirin ternaknya yang akan dibunuh oleh bangsa Filistin. Hidupnya tidak akan tenang. Tapi Tuhan mau ajarkan kadang kita harus menanggung salib yang tidak kita lakukan. Izinkan mereka mendapat yang seharusnya apa yang kita dapatkan. Bahkan sampai level di mana ada orang yang mendapatkan kontrak kerja yang harusnya kita dapatkan. Mendapatkan nama ketenaran yang harusnya milik kita. Mendapatkan posisi tertentu yang sudah sekian waktu kita kerjakan untuk mendapatkannya. Tapi orang lain yang dapat. Atau bahkan jodoh sekalipun. Hashtag jagain jodoh orang. Mungkin kita nggak perlu bergumul terhadap apa yang seharusnya bukan milik kita. Kalau itu hilang, berarti itu bukan milik kita. Artinya musimnya sudah berganti. Musim yang baru sudah berganti. Saudara tahu, hari-hari ini anak saya lagi punya hobi yang baru. Hobinya apa? Suka berantem. Dari semua hobi yang bisa dimiliki anakku, satu yang dipilih, hobinya berantem. Kakaknya ngambil apa, adiknya nggak terima, kepingin juga seperti yang kakaknya. Tapi kemudian saya dapatkan hikmat. Saya berkata begini, kalau apapun yang kamu pegang direbut, kasihkan. Nanti papa ganti yang baru, yang lebih bagus. Karena saya pun waktu ketika saya kecil juga dapatkan kalimat ini. Bahkan waktu Pastor Billy ulang tahun, ulang tahunnya kami itu bulannya sama, selisih tanggal. Dia tanggal 16, saya tanggal 11. Jadi saya sudah dapat kado dulu kan. Saya sudah duluan tanggal 11, dia tanggal 16 dikasih kado. Tapi tak lihat kadonya dia kok lebih bagus dari kado saya. Sudah tahu? Saya akhirnya ambil juga kadonya dia. Nah, akhirnya kalimatnya adalah apapun yang diambil kasihkan, gak usah berebut. Karena nanti kamu akan diganti yang lebih baik. Jadi kalau berebutnya malah begini, ambillah punyaku supaya aku nanti diganti yang lebih baru. Kalau sudah bosan caranya begitu, ambil. Nanti lapor ke bapaknya, tunggu diambil, direbut supaya dapat yang baru. Saudara tahu, sama-sama anak saja saya datang untuk memberi pembelaan. Kalau apa yang seharusnya miliknya diambil, saya bisa, mampu untuk ganti yang lebih baik, yang lebih baru. Apalagi kita sama Tuhan. Kalau ada apa yang kita
hargai, apa yang kita value, kemudian direbut sama orang. Kasihkan. Kenapa? Dia adalah Yahweh Yireh. Dia sanggup menyediakan setiap yang menjadi kebutuhan saudara. Ya. Apa yang gak pernah kita lihat, dengar, timbul dalam hati. Dia sanggup menyatakan terjadi bagi saudara. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Mungkin ada dari saudara yang berkata bahwa gak adil ini Tuhan. Ini hasil jerih lelahku. Ini hasil jerih payahku. Aku kerja mati-matian, aku yang gali sumur. Tapi saya mau kasih tahu saudara, sumur itu bukan sumber berkat saudara. Tetapi Yeshua HaMashiach, sumber hidup dalam kehidupan. Sekalipun Isaac ada di padang gurun, Tuhan mampu sediakan mata air. Sekalipun Isaac ada di dalam masa-masa kekeringan, Tuhan mampu memberinya 100 kali lipat ganda. Sekalipun hari ini engkau ada dalam masa-masa kekelaman, Tuhan mampu memberimu lipat kali ganda. Penyertaan Tuhan dinyatakan sempurna bagi setiap saudara. Percaya katakan amin. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Dan di sumur ini, Isaac beri nama sumur ini Esek. Karena di situ Isaac digesek. Ya, buka Bible saudara, saya nggak mengada-ngada. Sumur yang pertama namanya Esek, karena di sana dia digesek. Artinya apa? Berkelahi. Arti daripada Esek itu adalah berkelahi. Pertengkaran, bahasa Inggrisnya adalah contention. Tikayan. Dengan berat hati. Ishak pergi memberi sumurnya dan dia pergi cari sumur yang lain. Pindah lagi, usaha lagi, dan semua dimulai dengan kalimat mulai dari nol ya. Saya bisa bayangkan, kalau kita pindah kontrakan itu capeknya nggak main-main. Pindah kontrakan tok, itu sudah ada bangunannya, kita tinggal masuk, mindahin, nata, segala macam, itu tuh lelah. Ini gak ada bangunannya, jadi bikin kandang lagi, geser binatang lagi, keluarganya ditata ulang, mungkin masih ada yang masih bayi atau seperti apa, belum orang, mulai dari nol lagi. Semua mulai kelihatan hasil yang baik, mulai settle, mulai tenang, mulai enak. Sudah mulai kelihatan mata air yang tadinya air mata, mulai jadi mata air. Tiba-tiba apa yang terjadi? Diusir. Kalau saudara jadi Isaac, apa yang jadi respon saudara kira-kira? 2 kali loh Tuhan. 2 kali. 1 kali lagi saya beri. Maksudnya begitu. Ternyata enggak. Isaac tetap sama. Mengalah saja. Dan dia berkata, kasih lagi. Kita pindah lagi. Sampai akhirnya dia berhenti di sumur yang kedua. Ketika dia sampai ke sumur yang kedua, dia beri nama sumur yang kedua adalah Sitna. Yang artinya adalah oposisi. Karena di sumur yang kedua dia dapatkan oposisi di sumur itu. Jadi tadi di Esek dia diusir, gali lagi dapat sumur yang kedua, dia kasih nama Sitna. Kenapa? Karena di sumur yang kedua dia dapatkan oposisi. Yang saya bingung atau mungkin yang saudara bingungin juga, Esek tinggal di tempat yang Tuhan sendiri bersabda, anakku Isaac, tinggallah di tempat ini, jangan pergi jauh-jauh ke Mesir. Sudah tinggal di sini, aku akan memberkatimu, aku akan memberkati keturunanmu. Itu yang Bible katakan. Yahweh berkata, bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul. Yahweh berkata. Kenapa ini bisa terjadi kalau Tuhan sendiri yang ngomong? Terus diusir dan terus diusir dan terus diusir.
Mungkin Isaac berkata, Tuhan engkau di mana? Aku ini loh sudah taat Tuhan. Tapi kok diusir, dicurangi. Bahkan bukan cuma sekali, 2 kali. Sampai momen di mana Isaac berkata, lelah Tuhan. Lelah. Tapi kemudian Tuhan berkata, 1 kali lagi. Coba 1 kali lagi. Isaac harus mengambil keputusan. 1 kali lagi aku coba atau aku pergi ke Mesir aja. Yang sudah pasti. 1 kali lagi aku coba ikuti apa yang kata Tuhan atau aku tinggalkan saja apa kata Tuhan. Akan ada masa-masa di mana saudara akan alami seperti apa yang Isaac alami. Yaitu saudara ada dalam persimpangan. Pilihan, apakah saudara mau taat ataukah saudara mau menyerah? Saudara mau percaya atau saudara mau meninggalkan? Tentu engkau disakiti, iya engkau pernah gagal, engkau pernah jatuh lagi dan lagi dan lagi. Tetapi hari ini Tuhan mau bicara sama saudara, coba 1 kali lagi. Coba 1 kali lagi. Karena ceritamu bukanlah cerita yang kalah, gagal, yang dicurangi. Tetapi Tuhan mau menuliskan ceritamu adalah cerita yang penuh dengan ucapan syukur. Cerita yang penuh dengan mukjizat, bahkan jadi langganan mukjizatnya Tuhan. Sekali lagi si Isaac ambil sekop ini. Dan dia mulai cari sumur yang Abraham pernah bikin. Dia mulai cari lagi sumber airnya. Dan ketika dia mulai kerjakan dan ketemu satu sumur lagi. Dia mulai kerjakan, dia mulai gali lagi. Tiba-tiba airnya muncrat keluar dari tanah. Dan di detik itu gak ada lagi yang ganggu Isaac. Dan di sumur ketiga Isaac beri nama tempat itu Rehobot. Apa sih artinya Rehobot? Ada yang tahu arti Rehobot? Rehobot adalah di Kejadian 26 ayat ke-22 berkata, ia berpindah dari sana lalu menggali sumur yang lain lagi. Dan mereka tidak berselisih lagi. Karena itu ia menamai Rehobot. Dan ia berkata, karena sekarang Yahweh telah memberikan kelegaan untuk kita. Dan kita telah dapat beranak cucu di negeri ini. Sekarang Rehobot, Yahweh telah memberikan kelegaan. Selama ini dia dicurangi, diusir, hidupnya gak pernah tenang. Sekarang Yahweh telah memberikan kelegaan. Bahkan di bahasa Inggris terjemahan Good News Translation. Now the Lord has given us freedom. Kemerdekaan. To live in this land. And we will be prosperous here. Kita akan berkelimpahan di sini. Bukan cuma mendapatkan kelegaan di Rehobot. Tapi dia juga mendapatkan berkelimpahan. Perhatikan stepnya. Ini menarik nih begini. Isaac gak langsung alami Rehobot. Isaac harus alami yang namanya Esek. Di mana dia digesek. Isaac harus alami Sitna di mana dia harus dapatkan oposisi. Baru akhirnya dia ketemu dengan Rehobot yang artinya berkelimpahan. Hari ini kalau ada dari saudara yang alami seperti Isa, mungkin engkau ketemu dengan Esek. Engkau alami pertikaian, engkau dicurangi, engkau dikecewakan. Atau mungkin engkau alami sitnah, ada oposisi. Ada orang yang mengkhianati, orang yang meninggalkan, mengecewakan. Saya mau sampaikan kabar baik bagi saudara. Deklarasi iman saya untuk saudara. Tuhan sedang sediakan Rehobot bagi saudara. Apa yang belum pernah engkau dengar, pikirkan. Bahkan Tuhan sanggup mengerjakan melampaui apa yang kita harapkan. Nah, yang menarik dari cerita ini, begitu sampai ke sumur yang ketiga. Sumur pertama musuh datang, sumur kedua musuh datang, sumur ketiga sampai di Rehobot, tidak pernah ada yang ganggu gugat lagi. Tidak pernah ada yang ganggu-ganggu lagi. Maka dari itu kesimpulannya hari ini, Isa
adalah orang yang memiliki pertumbuhan rohani. Memiliki kerohanian yang dewasa. Karakternya apa? Ya, kita akan belajar. Poin nomor 1. Dari tadi baru introduction. Ya, enggak bercanda. Konklusi. Karakter Ishak yang dewasa rohani. 1, Ishak berhikmat. Dia enggak balas jahat dengan yang jahat. Tidak emosional. Tidak gerusak-gerusu bahasa Perancisnya. Kedua, Ishak bertekun. Gagal pertama. Dia coba lagi. Gagal kedua. Dia coba lagi. Dia terus kerja. Sampai akhirnya dia dapatkan Rehobot. Ishak bertekun. Yang ketiga, akhirnya adalah berbuah. Endingnya adalah Rehobot. Berbuah, berbuahkan kelegaan, berbuahkan keberhasilan, berbuahkan kelimpahan. Hari-hari ini saya mau dorong saudara, jadilah jemaat pribadi yang dewasa rohani. Selamat tinggal kerohanian yang kekanak-kanakan. Selamat datang kerohanian yang dewasa. Ciri-ciri seperti Ishak. Dia berhikmat, dia terus bertekun. Dan pada akhirnya semua yang dia tekuni akan mendatangkan buah. Mungkin ada dari saudara yang sedang diesek atau sitna. Tetapi oleh anugerah Tuhan, siapapun saudara yang dengar suara saya, sama-sama kita akan masuk melihat Rehobot bersama Tuhan. Kelegaan terjadi, keberhasilan terjadi, kelimpahan terjadi meluap dalam kehidupan saudara. Yang percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan di ayat terakhir, Kejadian 26 ayat 28, sana dikatakan bahwa raja orang Filistin bernama Abimelek mengakui bahwa keberhasilan Ishak karena diberkati Yahweh. Hari-hari ini, semua orang bertanya, apa yang bisa berhasil? Baik itu dunia investasi, dunia pekerjaan, dunia kripto, dunia saham. Apa yang bisa berhasil hari-hari ini? Semua orang mempertanyakan. Dan sepertinya semua orang gak mendapatkan jawaban. Itu yang terjadi pada waktu kekelaparan, kekeringan di Bible. Semua orang mempertanyakan. Tetapi satu momen, bahkan Raja Abimelek mengakui keberhasilan Ishak. Karena dia disertai, diberkati Yahweh. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saya percaya, sementara orang gak tahu apa yang harus dilakukan, saudara semuanya diberkati Yahweh. Kalau Tuhan berkati, seperti kata Pastor Vicky, yang sudah Tuhan berkati, selamanya Tuhan berkati, seterusnya Tuhan berkati. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya undang worshipper untuk maju ke depan. Skop ini adalah saksi mata. Isaac pakai untuk menggali sumur pertama di mana dia alami penindasan, pertikaian. Skop ini, skop yang sama dipakai ketika dia alami oposisi. Tapi skop ini juga skop yang sama dipakai ketika ada Rehobot. Dan ternyata kalau saudara baca sampai akhir, Ishak gak hanya berhenti sampai sumur ketiga Rehobot. Tapi Ishak melanjutkan sampai sumur keempat, yaitu adalah Sheba. Dan sementara dia gali terus menerus di sumur yang keempat, hasilnya airnya juga berkelimpahan. Dan sejak saat dari Rehobot dan Sheba, Isaac gak pernah kekurangan lagi. Mungkin ada dari saudara yang berdoa, Tuhan, kapan hutangku lunas? Aku capek dikejar debt collector. Aku capek harus bayar tagihan kartu kredit tutup lubang kali lubang. Aku capek dengan minum obat dari dokter sekian tahun gak pernah sembuh. Tuhan, aku capek ngelihat keluarga yang terpisahkan.
ayah gak bisa ketemu dengan anak, atau sebaliknya ibu gak bisa ketemu dengan anaknya sendiri. Sudah sekian waktu. Apa yang Ishak alami ini gak sebentar, saudara. Kita baca, saya ceritakan selesai dalam waktu 30 menit. Tetapi Ishak menjalanin gak secepat itu, gak semudah itu. Bertahun-tahun. Tears after tears, tangisan demi tangisan, ratapan demi ratapan. Tapi pada endingnya, Tuhan mereka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan bagi Ishak. Kalau Tuhan yang sama pernah melakukannya, terjadi dalam Bible. Bukti bahwa Tuhan yang sama adalah Tuhan yang mampu untuk melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Enggak peduli seberapa banyak kondisi, tantangan, kesukaran yang engkau alami lagi dan lagi dan lagi. Ketahui Tuhan kita juga mampu melakukan lagi, memberkatimu lagi, menyembuhkanmu lagi, memulihkanmu lagi, mengurapimu lagi, menyatakan keajaibannya lagi. Ketika engkau berkata, dalam kelemahanku, disitulah kuasanya disempurnakan terjadi dalam hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian ini. Saya percaya dengan iman, nyanyikan pujian ini. Gak ada yang gak mungkin. Kuasa Tuhan sampai detik ini, janji Tuhan sampai detik ini digenapi jadi dalam nama Yesus. Percaya, katakan amin. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku. Ku percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, Janji-Mu digenapi. janji-Mu tergenapi di hidupku. Ku percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Dengan iman sama-sama kita percaya berkata, Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi hidupku. Ku percaya
Ini deklarasi iman kami Tuhan. Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang telah merancangkan semuanya dalam kehidupan kami. Gak ada satupun yang gagal, gak ada satupun yang membuat kami kecewa. Tetapi kami akan melihat bahwa kebesaran Tuhan dinyatakan terjadi di dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kegenapan janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Setiap kami yang sakit, kami alami kesembuhan dalam nama Yesus. Setiap kami yang lemah, kami alami kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Setiap kami yang alami pintu yang tertutup, Engkau akan bukakan pintu-pintu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kesempatan yang baru Tuhan nyatakan melimpah dalam hidup kami. Dan saat ini juga Tuhan, dan kalau ada esek, ada sitnah, kami percaya Rehobot dari Tuhan sediakan bagi setiap kami. Sempurnakan Tuhan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus percaya diberkati. Sama-sama berkata. Amin. Yesus Mesias bless you.